Para pemirsa rahimani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Pada segmen yang pertama tadi kita telah sampaikan beberapa dalil. Ya, satu dalil tentunya dari Al-Quranul Karim yang menjelaskan tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman sebagai tanda-tanda hari kiamat. Sekarang kita akan menyampaikan dalil yang kedua yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat yang ke-157 sampai 158. Allah Azza wa Jalla mengatakan, Inna wa qawlihim inna qatalna al-Masih Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin min ma lahum bihi min ilmin illa tiba'u dhann wa ma qataluhu yaqina bar rafa'allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Wa qawlihim, dan karena sebab perkataan mereka lah, ya, inna qatalna al-Masih Isa bin Maryam Rasulullah. Sungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa ibnu Maryam. Dia itu adalah utusan Allah Azza wa Jalla. Wa ma qataluhu, sebenarnya mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabuhu, tidaklah mereka itu menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, tetapi yang dibunuh oleh mereka itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihi salam. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi, sesungguhnya orang-orang yang berselisih. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang siapa yang mereka bunuh. Ya, sesungguhnya mereka ini orang-orang yang berselisih siapa yang mereka bunuh. Inilah fi syakkin min. Mereka sesungguhnya ragu-ragu. Apakah yang mereka bunuh itu Isa alaihissalam atau tidak. Ya. Kemudian malahum bihi min ilmin. Sungguhnya mereka itu tidak meyakini bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa alaihissalam. Ya. Malahum bihi min ilmin illa tiba'il dhann. Mereka tidak memiliki keyakinan bahwa mereka itu membunuh Isa alaihissalam. Hanya mereka itu mengikuti persangkaan saja. Ya, wa ma qataluhu yaqina. Mereka juga justru enggak yakin mereka itu membunuh Isa alaihissalam. Bar rafa'allahu ilaihi. Tetapi Allah Azza wa Jalla mengangkat Isa ke sisinya. Wa kana Allahu azizan hakima, dan adalah Allah Azza wa Jalla itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Ikhwati fillah azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Para ulama mengatakan bahwa yang diangkat oleh Allah Azza wa Jalla adalah jasad dan ruh Nabi Isa alaihissalam. Bahwa yang diangkat itu adalah jasad dan ruhnya. Bukan hanya ruh. Kalau seandainya ruh yang diangkat oleh Allah Azza wa Jalla, maka tidak akan ada bedanya Nabi Isa alaihissalam dengan para nabi yang lain, dengan para anbiya. Karena memang para nabi juga diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla, diangkat ruhnya kepadanya. Dan begitu juga dengan kaum mukminin. Kalau seandainya yang kita katakan adalah ruh, maka tidak ada bedanya. Maka yang jelas di ayat ini bahwa yang diangkat oleh Allah Azza wa Jalla ke sisinya itu adalah jasad dan ruhnya Nabi Isa alaihi salam. Ikhwati fillah azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Selanjutnya kita akan sampaikan beberapa dalil dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, yang menjelaskan tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqqi zahirina ila yaumil qiyamah. Qal fayanzilu Isa alaihi salam fayaqulu amiruhum ta'ala shalla lana fayaqul la inna ba'dakum ala ba'din umara takrimatallah hadhil ummah. Rawahul Muslim. Kata Nabi SAW, senantiasa akan ada sekelompok, akan ada segolongan dari umatku yang mereka ini membela, yang mereka ini berperang untuk membela kebenaran sampai hari kiamat. Kemudian kata Nabi SAW, maka Nabi Isa pun turun. Ya, pada waktu itu turun Nabi Isa alaihissalam, maka fayaqulu amiruhum. Maka pemimpin kaum muslimin pada waktu itu akan berkata kepada Isa alaihissalam, Ta'al bina, kemarilah wahai Isa, kemarilah kamu. Ta'al bina, kemarilah mendekat kepada kami, ya. Mendekat kepada kami untuk kamu menjadi imam. Ya, shalla bina, kamu menjadi imam untuk salat kami. Fayaqul la, tidak. Maka Nabi Isa mengatakan tidak. Inna ba'dakum ala ba'din umara, sesungguhnya sebagian kalian itu pemimpin di atas sebagian yang lain. Takrimatallah hadil ummah. Allah Azza wa Jalla memuliakan sebagai penghormatan Allah Azza wa Jalla terhadap umat ini. Jadi Nabi Isa alaihissalam ketika turun nanti, ya, di akhir zaman, dan tentunya kaum mukminin yang dipimpin oleh Imam Mahdi berperang melawan Dajjal. Ketika turun Nabi Isa alaihissalam, waktu itu sedang mau ditegakkan salat, dan ternyata pemimpin kaum mukminin pada waktu itu menyuruh Nabi Isa untuk menjadi imam mereka, tetapi Nabi Isa menolak
dan akhirnya Nabi Isa alaihi salam pun menjadi makmum pada waktu itu. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Ini haditsun wadihun, hadis yang sangat jelas yang menunjukkan bahwa Nabi Isa alaihi salam akan turun kelak di akhir zaman sebagai tanda-tanda hari kiamat. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, para pemirsa yang berbahagia. Selanjutnya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walladzi nafsi biyadihi la yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryam hakaman adlan fayaksiru saliba wa yaqthulul khinzira wa yad'ul jizyata wa yafidha al-malu hatta la yaqbalahu ahadun. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di tangan Allah azza wa jalla. Ya, la yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryam, sudah dekat waktunya ibnu Maryam Isa alaihissalam akan turun. Hakaman adlan, sebagai pemimpin, sebagai hakim yang adil. Ya, kemudian Nabi Isa akan fayaksirus salib, dia akan menghancurkan salib, akan mematahkan salib. Wa yaqtul khinzir, dia akan membunuh babi. Wa yad'ul jizyah, akan menghapuskan pajak atau upeti. Wa yafidhal malu hatta la yaqbalahu ahadun, dan harta pun akan melimpah ruah pada waktu itu sehingga tidak ada seorang pun yang akan mau menerimanya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Sudah jelas dan nyata kepada kita hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim ini bahwa Nabi Isa alaihi salam akan turun, akan sampai nanti ke dunia ini di akhir zaman. Ya, untuk melakukan beberapa misi sebagaimana kita telah sebutkan tadi dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Oleh karena itu ikhwati fillah, maka keimanan kita sebagai seorang ahlus sunnah wal jamaah yang mengaku dirinya sebagai ahlus sunnah wal jamaah mengimani berdasarkan ayat-ayat tadi dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bahwa bahwa memang suatu saat nanti di akhir zaman sebagai tanda-tanda besar hari kiamat, Nabi Isa alaihissalam akan turun, akan diturunkan oleh Allah azza wa jalla ke muka bumi ini. Para pemirsa rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an. Sekarang kita akan sampaikan beberapa hikmah mengapa Nabi Isa alaihissalam turun ke muka bumi ini nanti di akhir zaman. Ya, disebutkan oleh Dr. Yusuf Al-Wabil dalam kitabnya Asyratus Sa'ah beberapa hikmah. Ada paling tidak 8 hikmah dari turunnya Nabi Isa alaihissalam. Yang pertama adalah hikmahnya, turunnya Nabi Isa alaihissalam adalah untuk membantah pernyataan orang-orang Yahudi bahwa mereka telah membunuh Nabi Isa alaihissalam. Ya, yang pertama adalah untuk membantah pernyataan orang-orang Yahudi bahwa mereka telah membunuh Isa alaihissalam. Ya, padahal Isa alaihissalam yang membunuh pemimpin mereka, yaitu Dajjal. Dajjal kita ketahui pada episode yang lalu bahwa Dajjal ketika nanti keluar diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari Asbahan, sebuah kota di Iran. Ya, 70.000 orang Yahudi akan diikuti oleh 70 orang Yahudi akan mengikuti Dajjal ketika Dajjal ini keluar. Jadi pernyataan orang Yahudi yang mengatakan bahwa mereka telah membunuh Isa alaihissalam, maka akan dibantah dengan turunnya Isa alaihissalam nanti kelak di akhir zaman. Turunnya Nabi Isa salah satu hikmahnya adalah untuk membantah pernyataan orang Yahudi bahwa mereka telah membunuh Isa alaihissalam. Padahal sebenarnya Isa lah yang membunuh pemimpin mereka, itu Dajjal. Kenapa? Karena memang orang Yahudi ketika keluar Dajjal akan diikuti oleh mereka ini. Jumlah mereka itu ada 70.000 orang dari Yahudi Asbahan, yaitu yang berada sebuah kota di Iran. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Hikmah yang kedua diturunkannya Nabi Isa alaihi salam adalah hikmahnya tentunya agar Nabi Isa alaihi salam, hikmah yang kedua ini adalah agar Nabi Isa alaihi salam dimakamkan di bumi, dikuburkan di bumi. Karena memang tidak ada makhluk yang tercipta yang dari tanah tidak dikuburkan di bumi. Semua para nabi juga begitu. Oleh karena itu salah satu hikmahnya adalah Nabi Isa alaihissalam diturunkan ke bumi ini adalah untuk dimakamkan kembali di muka bumi ini. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Sedangkan yang ketiga, hikmah ketiga diturunkannya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman berdasarkan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa Nabi Isa mendapatkan
keutamaan kaum atau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Injil. Artinya Nabi Isa alaihissalam mendapati dalam Injil tentang keutamaan akhir umat ini, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana terdapat dalam surah Al-Fath ayat yang ke-29. Dalam surah Al-Fath ayat yang ke-29 di sana dijelaskan bahwa umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini telah dijelaskan keutamaannya sebagaimana terdapat dalam Injil. Oleh karena itu Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah agar dijadikan ia sebagai umat dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah mengabulkan doanya. Lalu Allah azza wa jalla nanti kelak akan menurunkan beliau di akhir zaman, ya, untuk menjadi salah satu pengikut dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus juga sebagai mujaddid atau sebagai pembaharu dari agama Islam ini sendiri. Ikhwati fillah, a'azzani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita akan lanjutkan para pemirsa yang berbahagia, jangan kemana-mana. Tentunya setelah yang satu ini terus bertahan di layar kaca Anda.